Ya, lokal hero dari Cimahi yang sekarang sukses besar, yang jualannya tuh di dalam ruko perumahan. Kalian pasti udah nggak asing sama Mommy's Bakery yang terkenal sama roti ubi yang molor itu loh guys. Tuh, roti di sini tuh variannya banyak ya guys, dan start from 4.500 aja. Nah ini guys, mereka yang lagi viral banget, cranberry cheese and choco, ternyata buatnya dadakan guys, fresh from the oven. Nah cranberry cream cheese soft sourdough ini ada yang ukuran mini guys. Nah ini yang ukuran normal. Cranberry dan cream cheese-nya generous banget, terus teksturnya juga chewy guys. Next Mimin cobain yang choco. Karena ini soft sourdough jadi nggak bikin seret. Ternyata di dalam isian coklatnya melimpah. Guguma pangnya ya ampun wangi banget. Karena sebelum beli tuh udah diangetin. Isinya ubi dan mozzarella. Mozzarellanya molor guys. Manisnya tuh pure dari ubi ya. Dan ini ubinya juga pulen guys. Parah enak banget. Apalagi kalau dikasih isian macem-macem. Kayak yang durian ini. Ada ubi, mozzarella, dan buah durian. Wah ternyata kawin banget rasanya. Terus Mimin juga suka yang srikaya guys. Salsa kan mozzarellanya bisa molor sepanjang ini. Terakhir ada varian coklat. Roti ubinya Mommy's Bakery gak ada lawan guys. Approve. Gila, ini banana cake terniat sih guys. Di atasnya tuh ada topping banana dan walnut. Baru kali ini Mimin lihat banana cake setempting ini. Dan jujur ya, ini tuh banana cake terenak yang pernah Mimin cobain. Apalagi ada varian yang tengahnya tuh ada cream cheese-nya kayak gini. Di atasnya ada taburan almond yang kriuk. Teksturnya moist, enak banget. Oh iya, Mimin juga cobain roti baru mereka, smoked beef cheese. Kalau kalian ke Cimahi dan Bandung wajib cobain ya. Definisi roti bakar yang sesungguhnya, bakarnya pakai arang dan mereka jualannya sampai nutupin gang dong saking ramenya. Jadi Mimin tuh nyamperin roti bakar yang legend banget di Bandung, Roti Bakar 234 Gang Kute. Banyak yang bilang kalau roti bakar ini terenak guys. Emang enaknya roti bakar tuh gimana lagi sih? Paling juga gitu-gitu aja. Tapi kok ngasih toppingnya ugal-ugalan ya? Kejunya ditumpuk-tumpuk dan setiap layer rotinya royal banget ngasih toppingnya. Aduh, si Mamang main gambior-gambior aja. Terus bakarnya pun masih pakai arang loh. Mamangnya sekarang malah debus pakai tangan bakarnya. Akhirnya dapet juga. Mimin pesen satu roti topping mix kayak gini, harganya 48.000 ya. Jangan kaget sama harganya, soalnya ada harga ada rupa guys. Emang bener sih ini roti bakar terenak yang pernah Mimin makan. Smoky dari arangnya berasa banget dan toppingnya pakai yang premium. Terus rotinya sendiri empuk, enak banget lah pokoknya. Apalagi makannya pas malam-malam, makin nikmat. Kalau ke Bandung wajib banget cobain. Waduh, kirain jerigen isinya Pertamax oplosan. Ternyata ini tuh kuah ronde guys. Harus nyetok segitu banyaknya karena pesenannya tuh bener-bener membludak guys. Padahal cuma ronde doang ya. Antri ronde sepanjang ini guys. Pantesan aja dari zaman nenek kita kalau makan ronde ya udah di sini guys, di Ronde Titoni. Sampai sekarang setiap ke Malang, mereka yang dari luar kota selalu nyerbu Ronde Titoni. Kalau di Malang makan ronde dan angsli itu penting guys, bisa menghangatkan badan dari dinginnya kota Malang. Dijamin pulang-pulang langsung anget deh badan kita. Apalagi musimnya pas hujan kayak gini, jadi cocok banget kan makan angsli dan ronde. Kalau bensin Pertamax kan oplosan, tapi kalau di sini kuah angsli dan rondenya tuh nggak pakai oplosan ya, semuanya pakai bahan alami. Kuah rondenya ini santannya tuh gurih banget. Isiannya tuh ada kacang hijau dan mutiara yang kenyal-kenyal. Manisnya tuh juga pas, nggak terlalu strong, bener-bener comforting guys. Apalagi kuah rondenya ini nih pakai jahe merah asli. Beneran guys, badan jadi anget pas makan ini. Kalau kalian ke Malang wajib banget nyamperin. Makan roti ini tuh selalu berantakan, banjir kemana-mana. Tumpeh-tumpeh, rotinya. Pada tahu kan Mimin di mana? Drang Baker. Sekarang mereka tuh gila-gilaan guys ramenya. Dulu cabang mereka kan kecil. Nah di cabang barunya di Panaitan ini tempatnya lebih luas guys. Tapi ya tetap aja setiap hari antri dan tempat duduknya selalu full kayak gini. Mimin jadi ikutan seneng karena Drang Baker dulu gak serame ini guys. Semua rotinya pakai Hokkaido ban dan bakernya sendiri sampai belajar ke Jepang loh demi bikin roti yang teksturnya selembut awan. Sesuai namanya ya, Nutella langsung bom mengucur deras. Pecinta Nutella pasti langsung suka. Belum lagi di atasnya ada taburan coklat, jadi makin double-double coklatnya. Sekarang mereka bikin abon gulung lebih gede dari tangan dong. Dan kalian bisa lihat guys, ini abonnya bener-bener melimpah. Rotinya moist, abonnya premium, di dalamnya juga creamy gurih gitu. Wah ternyata pas dibelah abonnya sebanyak ini guys. Ini juga menu baru Drang Baker guys, bolun ban tiramisu. Dan di tengahnya dikasih krim yang dingin gitu guys. Tekstur rotinya nyes, empuk, dan krim di tengahnya ya ampun enak banget. Yang seger-seger bisa pesen strawberry fruity. Pakai buah strawberry asli dong pastinya. Drang Baker soal bahan mah berkualitas semua. Latte-nya unik nih, dibikin brulee, ada karamelnya yang crusty dan creamy juga. Cocok banget dipaduin kopinya. Ke Bandung gak mampir Drang Baker, aduh rugi sih kalian.
Oh, jadi ini roti yang pas manggang tuh harum butternya sampai kecium ke jalan-jalan. Rotinya ungu, gemoy-gemoy banget ya. Baru keluar panggangan langsung dimakan. Terus feelingnya meledak, lumer banget guys. Akhirnya guys, Mimin cobain taroban. Antreannya pun gak kalah meledak juga guys. Kayaknya ya setiap ada outlet taroban di situ pasti banyak banget orang yang beli. Awalnya mereka tuh pasti kepincut sama harum wangi butter panggangan rotinya, karena bikinnya tuh dadakan satu persatu guys. Jadi fresh from the oven. Lucu banget ya, rotinya tuh gemoy warna ungu gitu karena emang terbuat dari taro. Dan spesialnya lagi mereka tuh pakai butter dari New Zealand loh. Kalian tuh bisa beli satuan di paper bread atau family pack isi 6 kayak Mimin gini. Udah dapet guys. Lihat masih panas ini. Bener-bener masih anget. Jadi teksturnya tuh luarannya garing gitu guys. Feeling lemon mascarpone-nya tuh meledak. Tuh bener-bener so full itu guys feelingnya. Dan uniknya krimnya ini tuh dingin walaupun rotinya panas. Jujur guys, ini tuh enak banget. 10/10 dari Mimin. Wangi butter dan taronya tuh bener-bener seharum itu. Yang ini feeling coklat guys. Semua tipe feelingnya tuh nggak over sweet. Mimin suka. Wah, ini sih cocok banget ya buat buka puasa nanti. Terus mereka tuh juga punya minuman taro latte. Kaget Mimin, ternyata mereka bikin minuman juga enak banget loh guys. Kalau ketemu outletnya taroban, kalian wajib cobain. Kalau untuk harga normal pie-nya mulai dari 10.000. Jadi kalau misalnya kayak beli minuman dapat potongan 5.000 aja. Jadi semua minuman bisa dibandingin sama pie Kak. Kita ada 4 varian untuk pie-nya, keju, coklat, butterscotch sama original. Kabar baik sama Ton, sekarang Kopai Latte udah buka di Jimbaran. Ini tuh tempat nongkrong dan beli oleh-oleh favorit Mimin kalau lagi di Bali. Yang cabang ini tuh estetik dan cozy banget, enak buat nugas. Outdoor space-nya juga rindang. Wah, tempatnya tuh adem dan culture banget. Nah, mereka tuh terkenal sama latte gula Balinya ini guys. Terus butterscotch latte-nya juga terkenal enak. Parah, ini approve banget. Kopinya enak banget, gula Balinya juga legit. Nih dikombain sama pie latte yang original. Jadi kalau beli kopi seharga 20.000, pie-nya ini jadi seharga 5.000 aja. Worth it, Paul. Suaranya ini tuh nge-pull banget dan dalamnya ini creamy guys, enak banget. Rasa susunya ini dominan. Untuk non kopinya ada Kyoto Matcha Latte yang dikombain pakai pie coklat. Rasa coklatnya ini mewah banget. Padahal Mimin belinya cuma 5.000. Gara-gara dapat bundlingan Kyoto Matcha Latte ini yang cuma 20 ribuan. Sepet, gurih, aromatik. Mereka juga ada risol mentai yang gede banget. Terus isinya lihat guys, luber banget ya. Risol seyami ini harganya cuma 10.000 guys. Recommended banget sih jajanan Kopai Latte. Nah, buat keluarga di Jawa Timur, Mimin juga beli yang kemasan box kayak gini guys. Packagingnya ini aman banget ya, mau dibawa keluar kota ataupun keluar negeri. Juslah samperin Kopai Latte. Durian Nabi Adam ini guys, gede banget, 11 kilo. Beli durian gratis bibit durian. Nah ini bibitnya guys. Wah beneran lo dapet bibit. Agak lain sih. Jadi kalau beli musangking dapat bibit musangking juga yang bisa ditanam di rumah. Kalau bisa ya. Kalau Mimin sih tim makan langsung ya. Tapi boleh banget buat kalian yang bisa nanam sendiri. Siapa tahu berhasil. Guys, ini Mimin balik lagi ke Sentral Durian 99 Sukodono. Varian durian di sini tuh lengkap banget guys. Mulai dari super mentega Sulawesi, montong, bawor. Terus ukurannya tuh gede-gede guys, abnormal. Ini guys 11 kilo. Nah ini Mimin lagi dibukain musangking guys. Ini musangkingnya asli. Asli Pahang Malaysia. Wah asli Pahang Malaysia. Ya ampun, ini ibarat tembok dekorasi durian guys. Saking banyaknya buah durian guys. Musangkingnya Masya Allah tabarakallah, kuning langsat, tebel banget dagingnya. Gila, musangkingnya enak banget. Seluruh komponen kelezatan pada sebuah durian tuh ada di musangking semua ya guys. Kalau beli durian premium di Sentral Durian 99 tuh anti gagal. Wow. Nah ini blackthorn, dagingnya lebih orange ya guys. Nah kalau kalian suka durian dengan tekstur lengket, creamy dan ada pahit-pahitnya, blackthorn ini jawabannya. Gak ada daging durian setebal montong. Gede banget. Buah duriannya aja sebagus ini, apalagi kalian dapat bibitnya guys. Wow, gak cuma durian aja guys, tapi di sini juga banyak banget olahan durian kayak es teler. Wow, olahan durian di sini kelihatan royal banget ya guys. Wah, melimpah banget. Terus ini duriannya juga pakai durian lokal yang kualitasnya juga bagus. Nah, ini aneka frozenannya juga lengkap banget. Bisa jadi oleh-oleh buat kalian. Ada kupas montong, pancake durian, es krim durian, dan jus durian. Bahkan mereka tuh jual martabak durian guys. Tuh, kelihatan legit banget kan. Ini isinya durian semua, tebel. Adonan martabaknya tuh pandan, jadi cocok banget sama duriannya. Terus kalian yang penasaran, buruan serbu Sentral Durian 99. Lain bikin brownies pakai kalebot aja udah ngaku-ngaku premium. Nah ini udah next level guys, pakai Valrhona. Ini brownies Valrhonanya baru mateng guys, tuh fresh from the oven, masih panas.
Nah ini nih tahta tertinggi brownies yang ada di Indonesia guys, Bali Brownies. Demi kalian percaya kalau bahan mereka premium, mereka tuh sampai produksi di tempat loh. Dan pastinya semuanya tuh fresh from the oven. Terus kita juga bisa nyicip tester browniesnya sebelum beli. Mereka tuh terkenal sama brownies choco melt ini nih. Lihat deh, coklatnya tuh bener-bener melting banget. Dan semua browniesnya tuh tipe yang fudgy gitu guys. Kelihatan kan betapa meleleh coklatnya. Saatnya cobain yang Valrhona. Agak lain guys, ini kepingan Valrhonanya masih utuh-utuh dan ini harganya cuma 200.000. Jujur ini masih anget guys. Untuk ukuran brownies Valrhona ini tuh affordable banget loh. Ya ampun, ini tuh se-Valrhona itu. Emang ya beda banget kalau pakai Valrhona, nyoklat banget, ada bitanya gitu. Kelas banget rasanya. Di Bali Brownies juga banyak banget varian baru ya guys. Yang ini brownies pistachio, manis dan nyoklat brownies cocok ketemu kacang pistachio yang gurih. Terus ada brownies Cadbury, pas digigit coklat Cadbury-nya ikutan meleleh. Nah kalau yang ini brownies cookies. Cookiesnya tuh masih renyah loh, padahal di dalam browniesnya tuh nge-fudgy. Yang terakhir ada karamel, topping karamelnya generous banget ya. Jadi kalau ke Bali, oleh-oleh yang harus kalian bawa pulang ya Bali Brownies ya guys. Tetelan sebaskom gede langsung ditumplekin seabrek-abrek guys. Siapa coba yang tahan lihat tetelan sebanyak ini dibuat cuangki? Buset, ngiler banget Mimin ngelihatnya. Setiap lewat stasiun Bandung kalian harus inget cuangki stasiun guys. Ini tuh cuangki terenak yang ada di Bandung. Walaupun tempatnya mungil, tapi orang-orang tuh rela antri demi semangkok cuangki spesial dan Indomie andalan mereka. Dan mereka ini udah legend loh guys sejak tahun 2015. Yang bikin beda dari tempat lain tuh kuah dan tetelannya ini nih. Tetelannya langsung dikasih sebanyak itu dan kuahnya tuh cenderung keruh guys. Kaldunya pekat banget. Indominya kalian bisa pilih, ada yang kuah dan goreng kayak gini. Kalau Indomie goreng mah udah nggak pernah salah ya, apalagi dipaduin cuangki stasiun. Baksonya gede dan asli, ini ngedaging banget Mau lebih nikmat ya tinggal tambahin sambal yang buahnya. Cuangkinya nyes gitu kena kuahnya, terus dikomparin sama Indomie soto. Wah gila sih, cocok banget guys. Mimin sampai merem-melek saking nikmatnya. Mimin kasih nilai 10/10. Tahu mereka ini juga beda banget guys, lebih lembut gitu. Oh iya, wajib pesen tahu bakso Bandungnya juga ya. Ini tuh digoreng renyah dan padet banget isiannya. Pokoknya ya, cuangki stasiun ini wajib banget jadi destinasi kuliner kalian kalau lagi di Bandung. Bisa-bisanya Hard Rock Cafe sekarang jualan burger geprek guys. Tebel banget lagi burgernya. Mimin sampai susah banget itu makannya. Burgernya ukuran monster. Ayo ngaku siapa yang belum pernah masuk Hard Rock Cafe. Mimin juga penasaran. Yuk kita masuk ke dalam. Dulu bisanya cuma foto-foto doang di tulisan Hard Rock yang ini. Dan ternyata kesampaian juga guys. Lihat dalamnya Hard Rock Cafe. Keren banget, rock and roll. Pas kesini ada menu spicy chicken geprek burger. Ternyata menu ini tuh dalam rangka Hard Rock World Burger Tour. Jadi Hard Rock seluruh dunia ngadain kompetisi bikin menu burger tapi dengan cita rasa lokal khas negara tersebut. Nah Hard Rock Indonesia di Bali ini bikin spicy chicken geprek burger ini nih guys. Nah ini dikasih sambal ijo aiolinya dulu ya. Mimin gak expect burgernya yang datang segiant ini guys. Sambal ijonya udah dimodif gitu guys, jadi rasanya internasional tapi tetap melokal. Crispy chickennya juicy, tebel, crispy. Terus keju cheddarnya ini melimpah banget guys, sampai meleleh-meleleh. Dan rasa pedesnya tuh main. Bule-bule di Bali pasti pada seneng deh. Guys, kita bisa buat burger chicken geprek ala Indonesia ini menang loh di kompetisi Hard Rock World Burger Tour. Caranya beli burger chicken geprek sebanyak-banyaknya dan buat burger chicken geprek asli Indonesia mendunia. Bonusnya sambil nikmatin serunya vibes Hard Rock Cafe di Bali. Yuk guys, cobain juga.